sekalipun segala nubuatan itu akan tergenapi di hadapan saudara dan saudara melihatnya, tetaplah jangan kecewa kepada Elohim, karena tidak ada yang pantas dikecewakan dari Dia, karena Dia adalah Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang berkuasa atas segala hal. Kita hanya akan mendengarkan apa yang difirmankan, dan kita hanya berdoa berserah penuh kepadanya. Di saat kita mendengarkan nubuatan memang bukan hal gampang. Banyak reaksi yang saya dengar, ya, baik dari komen ataupun dari telepon atau dari manapun, akan segala nubuatan. Hanya yang saya mintakan kepada saudara, jangan menentang nubuatan itu. Jangan menentang. Terlebih engkau tidak mendengar suara Elohim secara mutlak. Sebab apa yang saya sampaikan, di mana Elohim yang telah berfirman. Jadi sikap kita sesungguhnya adalah menyikapi dengan apa? Permohonan kepada Bapa Yahweh akan belas kasih-Nya. Banyak orang-orang yang menentang di saat saya menyampaikan nubuatan. Sangat banyak. Tidak 1, 2, 3 orang yang menentang itu. Saya ingat beberapa waktu lalu, ya, ini udah beberapa tahun silam, ya. Saya tidak usah kasih tahu di mana daerahnya. Saking tidak sukanya dia dengan pelayanan ini, dia kenal saya sudah pernah bertemu dengan dia, seorang bapak. Ini kejadian beberapa tahun silam. Saat itu wilayahnya dinubuatkan akan terjadi goncangan. Saya diperlihatkan bagaimana rumah-rumah itu akan retak dan roboh, ya. Jadi dia katakan, saya tentang nubuatan ini dan saya percaya ini tidak berasal daripada Elohim. Saya diam dan hanya berdoa. Saya hanya katakan, berdoalah supaya itu tidak menimpamu. Saat itu dia diberikan rumah yang baru. Jadi baru mereka tempati. Dan apa yang terjadi? Bukan saya senang, tidak. Sekali lagi saya sampaikan setiap nubuatan itu, sungguh saya itu berduka. Kalau itu diberitahukan, jantung saya ini budak-budak seperti itu. Jadi si bapak ini punya rumah baru. Namun nubuatan tergenapi atas wilayahnya. Saya sudah katakan, seharusnya bapak tidak menentang tetapi berdoa. Dan apa yang terjadi? Rumahnya roboh. Dan itu bangunan baru. Biasanya kan kalau terjadi gempa masih ada tiang-tiang toh yang apa namanya? Yang masih tersisa. Contohnya paling atap roboh seperti itu, ya. Nah, ini bahkan karena dia perlihatkan hari itu di sosial media, makanya saya tahu gitu. Jadi rumah itu, dan memang itu rumah yang pernah saya tahu. Nah, itu sampai dinding itu roboh seroboh-robohnya sampai ke tanah, dan perabotan di dalam rumahnya pun tidak ada yang terselamatkan karena ditimpah dengan tembok-tembok, ya. Satu yang saya syukur, mereka selamat dari bencana itu, ya. Jadi saudara terkasih, saya meminta kita semua jangan menentang nubuatan. Ini sudah banyak terjadi, sudah banyak yang terlalu lantang untuk mengatakan kepada pelayanan ini menentang itu. Saya percaya itu tidak dari Tuhan segala macam, dan itu terjadi. Sudah banyak. Ada beberapa orang di saat saya menubuatkan ada air, ini saya tidak usah kasih tahu juga di mana tempatnya, ya. Dia katakan tidak mungkin terjadi seperti itu di tempat kami. Saya hanya katakan kembali, di mana tepatnya nubuatanmu itu. Satu contoh nih, kalau saya katakan terjadi di Sulawesi, contoh seperti itu. Nah, jadi dia bertanya, di mana tepatnya? Berdoalah untuk Sulawesi Utara, satu contoh seperti itu. Jadi mereka meminta spesifik. Saya hanya katakan, berdoalah supaya itu tidak menimpa wilayah. Jadi saat itu berbicara air, yang Elohim perlihatkan kepada saya, ada hempasan. Ya, memang hempasan itu tidak besar. Jadi karena itu mungkin hanya sebatas danau atau telaga atau apa, ya, atau sungai. Dia katakan itu tidak akan terjadi. Saya hanya katakan, apa yang mustahil bagi dunia itu tidak mungkin di hadapan Elohim. Dan benarlah terjadi di kampungnya
itu tsunami kecil, ya, yang menghempaskan satu desa itu, dan ada puluhan orang yang mati saat itu, ya. Nah, jadi kita tidak mengharapkan hal-hal seperti ini. Karena itu, kalaupun saya menyampaikan nubuatan dan itu menyangkut wilayah-wilayah saudara, karena ini sangat banyak, ini yang disampaikan sangat banyak, ya, dan itu menyangkut wilayah-wilayah saudara, ada baiknya berdoa supaya itu tidak terjadi, supaya itu tidak tergenapi. Karena kita langsung ambil saya seperti ini, oh berarti karena kasihmu engkau menegur melalui pesan-pesanmu, ya, supaya kita peduli akan dia, supaya kita itu bisa tahu akan hatinya dia, ya. Ya mungkin saking jauhnya kita daripada dia, jadi dia mengadakan pemberitahuan seperti ini supaya kita tetap berjaga-jaga, dan itu pun karena kasihnya, ya. Nah, jadi harapan saya kita bergandengan tangan, saling menopang, ya. Kemarin ada situasi yang dimana saya tidak menginginkan situasi-situasi seperti ini, ya. Di saat kita pas lagi ngobrol-ngobrol, kita ada beberapa orang, nah kita ngobrol seru ini, tiba-tiba saja di tengah obrolan pas saya berbicara, saya langsung terdiam. Itu spontan terdiam, padahal saya lagi bicara, terdiam. Saya bilang, ada sesuatu di dalam hatiku, dan itu tak tertahankan, saya langsung menangis sejadi-jadinya. Dan saya merasakan hati yang resah seperti itu, ya. Saya pernah memberitahukan kesaksian saya ini kepada saudara-saudara beberapa kali, ya. Ada situasi di mana hati saya dibuat benar-benar sangat resah seperti itu, dan resah seresah-resahnya. Nah, kalau itu sudah dibarengi air mata, itu saya harap jangan terjadi, karena saya sudah melihat, ya. Beberapa minggu lalu saya juga resah. Saya masih bilang sama Immanuel, aduh saya resah lagi nih. Saya tidak tahu, ini pasti akan terjadi bencana, dan ini akan terjadi. Hanya saya tidak tahu di mana, tapi pasti ada, ya. Nah, itu hanya selang berapa hari, ya. Itu terjadi yang di Myanmar, ya. Nah, kemarin itu rasa resah itu tak tertahankan, yang dibarengi dengan rasa sedih. Jadi itu saya menangis sejadi-jadinya. Ada saudara-saudara di sini yang menyaksikan hal itu, ya. Saya bilang kalau sudah seperti ini, saya tidak tahu lagi. Jadi saya, ya gimana orang yang resah, ya. Dan jujur pengalaman seperti ini saya pernah rasakan di saat kejadian Palu, ya. Dan saya berharap ini jangan terjadi, ya. Walau secara pribadi, ya saya tahu kalau saya sudah menangis seperti ini pasti ada terjadi, tetapi tetap saya berharap jangan terjadi. Makanya saya minta kerja sama saudara. Di saat saya menyebutkan wilayah-wilayahmu, jangan adakan pertentangan, tetapi adakan permohonan kepada Elohim supaya dijauhkan itu daripada wilayah-wilayah saudara, ya. Sampai saya mau live ini, ya, mata saya pun ditarik terus untuk apa? Untuk saya katupkan, karena dari tadi penglihatan itu sangat banyak diberikan. Dan ini biasanya penglihatan kalau sudah diberikan seperti ini, nubuatan-nubuatan itu seperti akan nyata di hadapan saya, dan saya akan melihat, walau melalui media saya akan melihat gitu. Saya ingat dulu waktu sebelum kejadian di Palu, ya. Saya seperti ini, bahkan sampai 2 minggu saya menangis, saya bersaksi di gereja, saya katakan tolong berdoa untuk Palu, tolong berdoa untuk Palu, ya. Jadi saat itu saya katakan tolong berdoa, saya melihat hempasan air yang begitu besar. Dan di sosial media banyak yang katakan saya gila, ya. Karena saya sampai menangis, dan sesungguhnya tangisan itu tidak saya buat-buat, ya. Karena itu mengalir dan keluar seperti itu saja. Kalau saudara ada di dalam situasi kemarin, mungkin saudara baru percaya. Karena orang kita baru tertawa, tiba-tiba diam. Baru tiba-tiba sedih, tiba-tiba resah, tiba-tiba air mata langsung mengalir, dan langsung tangisannya terisak-isak. Itu apa? Roh Kudus yang menawan tubuh ini mengekspresikan bagaimana sesungguhnya hati Elohim yang sangat berduka. Kalau nubuatan terjadi, coba, pernah nggak saudara pikirkan apa yang terjadi? Saya selalu meminta kepada Elohim, saya tidak mau melihat.
tubuh-tubuh yang terbujur kaku. Itu saya tidak mampu. Dan Elohim tidak menghendaki kebinasaan umatnya. Dia tidak menghendaki. Tetapi terkadang manusia tegar tengkuk, diberikan peringatan, tetapi apa? Mereka tidak taat. Dan waktu di Palu itu, sampai berapa lama saya tidak mau melihat televisi. Segitu saya tahu itu terjadi. Saya mengingat bagaimana ejekan-ejekan orang, bagaimana mereka mengatakan, kami perkatakan Palu tidak apa-apa. Ya, kami perkatakan itu bukan dari Tuhan. Itu nyata itu dulu. Dan kalaupun sekarang diberitakan kembali, tolong jangan ada mulut-mulut yang seperti itu. Karena siapa saya harus menyampaikan ini kepada saudara sesungguhnya? Apa untuk saya? Tidak ada. Ya, tetapi saya harus menyampaikan. Karena ini hutang bagiku. Karena apa? Elohimlah yang berfirman, bukan keinginan daging saya. Ya. Saya bukan orang yang suka, satu contoh, membuat sensasi-sensasi, bukan, tidak. Saya bukan orang yang mau viral, yang mau tenar dengan segala sesuatu, tidak. Kalau bukan karena untuk Elohim, saya tidak akan berdiri di sini. Karena saya tidak mengambil apapun atau meraup apapun dari hal-hal seperti ini, tidak. Ini sebenarnya dari kemarin saya tidak bisa menahan air mata, ya. Karena saya tahu ini kok hati saya sampai detik ini dibuat bersedih. Sampai saya tidur pun tadi itu mungkin wajah saya sampai seperti ini, ya. Jadi saudara terkasih, mari saudara, tolong ini jangan diabaikan, ya. Karena hati Elohim benar-benar berduka di saat tadi dia memberikan pesannya. Ini sepertinya waktu di bumi ini sangat singkat, ya. Bumi singkat, tetapi manusia masih banyak yang mengabaikan dia. Elohim berfirman, bagai deru ombak yang bergelora, demikianlah hati yang kumiliki di saat ini oleh umatku, oleh orang-orang yang melakukan segala kejahatan di hadapanku. Kesukaan mereka bukanlah puji-pujian di hadapanku. Kesukaan mereka adalah hormat akan dunia ini. Aku memutuskan hari yang telah kujanjikan akan tiba di hadapanmu. Aku memutuskan hari-hari ini semakin dipercepat. Karena sekiranya semua tidak dipercepat, umatku pun binasa. Oleh karena binatang itu telah menguasai bumi ini. Dan umatku pun berjalan di jalan yang telah dipersiapkan oleh mereka, yang membawa umatku menuju kebinasaan. Sekarang telah tiba masanya. Aku akan datang segera. Sebab bumi ini telah kehilangan kemuliaanku. Bumi ini semakin melakukan kekejian di hadapanku. Pendurhaka telah menguasai bumi ini. Umatku pun melakukan kedurhakaan di hadapanku. Keangkuhanmu, kesombongan umatku sudah sampai kepadaku. Aku telah tentukan waktunya. Namun engkau harus bersiap-siap. Oleh karena hari di mana semuanya digenapi, akulah yang mengetahui. Bersiaplah setiap waktu. Oleh karena hari itu menjadi hari yang mengejutkan seluruh bumi. Di sanalah engkau melihat aku membuka kemuliaanku. Akulah Elohimmu, memberitahukan kepadamu, sudah cukup bumi ini melakukan segala kejahatan di hadapanku. Sungguh, berdoalah agar kekejutan itu tidak menimpa engkau dan seluruh hidupmu.
Sebab kesesakanlah yang akan memenuhi bumi ini. Sebelum semuanya terjadi, segalanya akan berlalu. Lakukanlah perintahku. Di sini Elohim berfirman, suruhlah orang-orang pergi dari pesisir pantai. Lakukanlah. Air sudah semakin bergelora. Arahkanlah mereka menjauh dari ombak. Jawa Tengah, Semarang, Jawa Timur, Jabodetabek, Lautan Jawa, Bali, Lombok, Selat Sunda, tempat-tempat itu akan dilanda air. Kemudian tadi setelah semuanya ini disampaikan, saya mendengar seruan. Pernah saya saksikan kepada saudara, kalau seruan-seruan itu adalah para malaikat. Ya. Saya mendengar suara, lautan sudah bergelora, daratan dipenuhi oleh air, samudra raya berkecamuk, menjauhlah dari pesisir pantai, jauhi. Itulah seruan-seruan yang saya dengar. Jadi itu ramai, ya. Itu seperti, ya bagaimana orang ramai-ramai mengatakannya, lautan sudah bergelora, daratan dipenuhi oleh air, samudra raya berkecamuk, menjauhlah dari pesisir pantai, jauhi. Itulah suara-suara yang saya dengar tadi. Dan saya diberi penglihatan saat itu juga, ya. Karena kalau penglihatan itu diberikan, kembali mata saya akan dikatupkan tanpa bisa saya bukakan. Ya. Tadi saya melihat satu wilayah, bentuknya seperti ini. Ya. Ada air, ya, yang mengalir. Nah, jadi itu kota. Kemudian saya melihat ada seperti balok penghambat, tetapi batu semen, ya. Tepatnya apa saya katakan ya, seperti dam penghalang air gitu, ya. Nah, jadi dia batu yang disusun di semen ditutup. Nah, jadi saya melihat itu bobol. Apa Bu? Saya tidak tahu namanya, tapi itu saya lihat itu bobol, ya. Jadi saya tidak tahu itu apa, yang saya tahu itu dekat air. Nah, jadi bentuknya ya kotak tapi panjang ke bawah. Di sini daratan, di sini air. Jadi ini bobol, dan di saat dia bobol maka air terhempas. Ya, itu yang saya lihat tadi. Karena saya belum pernah melihat yang seperti itu secara nyata, ya. Nah, karena bentuknya lurus saja, lurus seperti itu. Jadi penglihatan, namanya penglihatannya seperti balok memanjang, seperti dinding, ya. Tetapi di sebelahnya air, di sebelahnya daratan, kemudian dia terhempas, ya, dia ambruk. Nah, dan waktu saya diperlihatkan itu, ya, itu sebenarnya bukan pembatas yang kecil, itu besar, ya. Dan saya diperlihatkan lagi Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, di antaranya itu kan laut. Nah, kemudian saya mendengar seruan, ya, laut berkecamuk. Nah, jadi antara Sumatera dan Jawa, seperti ini kira-kira pulau itu, ya. Nah, di sininya tuh. Nah, itu waktu dikasih tunjuk. Nah, kemudian saya mendengar suara laut berkecamuk seperti itu, ya. Nah, kemudian saya melihat satu wilayah di pesisir pantai. Nah, jadi bentuk wilayahnya itu seperti ini, kota-kota, ya. Nah, dan di sini saran saya, Semarang berdoa.
Karena tadi waktu saya diberi penglihatan, saya tidak tahu kota apa itu. Dan saya disebutkan satu kota. Saya tadi bilang sama Emmanuel, tolong tunjukkan kepadaku peta Surabaya dan Semarang. Dan saya melihat peta itu. Jadi berdoa. Ya, Jawa Tengah berdoa. Ya. Dan juga wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan tadi, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, Jabodetabek, ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ya, baru lautan Jawa, Bali, Lombok, dan Selat Sunda. Tempat-tempat itu akan dilanda air, ya, dan bukan hanya air, saudara, karena saya juga diperlihatkan bagaimana keretakan-keretakan tanah, ya, dan itu sangat nyata penglihatan itu. Ini sudah lama saya tidak diberi penglihatan seperti ini. Jadi saya minta doakan, ya. Jangan jadi ya, saudara pun sampai berlomba-lomba untuk membuat pertentangan. Jangan. Saya katakan jangan buat pertentangan akan hal ini. Karena dialah Elohim yang berfirman. Dia hanya memberi peringatan, saudara, bukan memberi kutuk. Dia memberi peringatan. Karena sesungguhnya hatinya sangatlah lembut. Di saat apa? Di saat saudara, di saat saya datang kepadanya, benar-benar berseru dan berdoa kepadanya. Namun bagaimana engkau yang berdoa? Bagaimana engkau yang berseru? Jadi saya memohon kepada saudara-saudara yang ada di wilayah-wilayah ini, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jabodetabek, Lautan Jawa, Bali, Lombok, Selat Sunda, dan juga lautan antara Sumatera dan Jawa ini menyangkut Lampung dan Banten, ya, tolong berdoa sungguh-sungguh. Jangan mencela, jangan menghujat, jangan memfitnah, jangan katakan saya yakin ini bukan dari itu Elohim, jangan. Ya. Di sini saya menyatakan kepada saudara, jangan. Berdoa sungguh-sungguh. Bujuk dia. Saudara dengarkan tadi apa yang dia sampaikan. Bagaimana dunia ini telah kehilangan kemuliaannya. Sekiranya tadi saudara di dalam posisi saya mendengarkan waktu dia menyatakan ini semua. Begitu dalam kesedihannya. Begitu dalam rasa sakit yang kita telah torehkan di hati Bapa. Tetapi begitu besar hatinya, mengingatkan kita akan segala sesuatu, agar sekiranya mungkin di saat diberikan peringatan-peringatan ini, saudara dan saya pun datang bertekuk lutut kepadanya, berpaling dari langkah-langkah kita yang serong, tetapi melakukan segala kehendaknya. Tadi di saat Elohim katakan, kalau pendurhaka itu telah berdiri dan banyak umat manusia yang jatuh kepada pendurhaka dan mendurhaka di hadapan Elohim, itu sangat-sangat melukai hatinya, ya. Sudah banyak manusia yang mendurhaka di hadapan Elohim, ya. Dengan segala kesombongan, ketegar-tengkukan, ketidakpeduliannya kepada hati Elohim, ya. Yang lebih menjaga hati dunia ini daripada hati Elohim, yang lebih menjaga segala sesuatu yang berbau dunia ini daripada menjaga Elohim. Dia sangat berduka dan bersedih. Jadi terus terang saja saya katakan, sebenarnya tangisan kemarin itu, ya, itu adalah tangisan yang mengisyaratkan nubuatan-nubuatan di dalam ketidakpertobatan akan terjadi, dan akan banyak jiwa-jiwa yang terhempas. Dan Elohim tidak menginginkan kebinasaan. Namun umat manusia diberi peringatan apa? Tegar tengkuk, ya. Tegar tengkuk. Jadi kalau engkau yang mendengarkan seruan, jangan tanya kapan terjadi. Saya bukan dia yang mengetahui kapan terjadi. Karena segala sesuatu hanya dia yang tahu. Tetapi kapanpun itu, di saat hari ini engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Beranjak. Karena kita tidak tahu
Waktunya kapan? Apakah hari ini? Apakah dalam minggu ini? Apakah dalam bulan ini? Apakah dalam tahun ini? Apakah dalam tahun-tahun yang akan datang? Kita tidak ada yang tahu. Tetapi lihatlah saudara, nubuatan-nubuatan yang disampaikan beberapa tahun ini satu persatu digenapi. Jadi saudara jangan menunggu. Terlebih Jawa Barat, dalam bulan ini, kalau tidak salah ini bulan berapa ya? Dari sejak awal tahun, ada berapa kali Jawa Barat ini diserukan, sampai nama ini benar-benar terngiang ya. Dari bulan Januari, Februari, Maret, Jawa Barat ini selalu diingatkan. Kalau saya buka catatan-catatan saya, Jawa Barat selalu diberi peringatan. Dan saudara lihat, ada saja yang terjadi. Jadi di sini saya memintakan seluruh saudara-saudara yang ada di Jawa Barat, dengarkan ini. Kumpulkan kelompok-kelompok, berdoa dan memohon kepada Elohim. Ya. Saya sudah berkali-kali menyinggung Jawa Barat berdoa sungguh-sungguh. Jawa Barat meratap di kakinya. Jawa Barat bertelut di kakinya. Jawa Barat berseru. Bahkan kalau saudara perhatikan, setiap saya berseru, ya, itu seminggu lagi yang banjir lah, yang tanah longsor lah, yang apalah. Saya selalu berdoa, kenapa? Pertobatan yang masih kurang, doa yang masih kurang sungguh-sungguh. Jadi kalau saudara yang mendengarkan, beritahukan kepada sanak saudara. Siapapun sanak saudaramu yang ada di wilayah-wilayah yang saya sebutkan, beritahukan kepada mereka membentuk kelompok-kelompok. Sebenarnya sangat simpel saudara. Saya mengingat beberapa tahun silam sebelum terjadi Lombok, saya serukan kepada seorang pendoa, Bu, tolong kumpulkan hamba-hamba Elohim dan menyembah. Bujuk hati Bapak, karena dia menubuatkan Lombok akan terjadi goncangan, ya. Dan dia tidak memberitahukan kepada yang lain, ya. Setelah beberapa minggu terjadi banjir bandang. Saya ingat itu. Dia telepon saya, Bu, sudah terjadi banjir bandang. Saat itu Elohim bilang kalau itu hanya sebuah peringatan. Ya, saya bilang sama ibu itu, Bu, apakah ibu tidak menyerukan kepada para pendoa di Lombok untuk benar-benar berdoa? Karena saya diperlihatkan ya, rumah-rumah yang roboh, tanah-tanahmu yang bergetar. Jadi banyak yang akan roboh. Kumpulkan, saya bilang. Ternyata tidak dikumpulkan. Elohim hanya menginginkan apa? Penyembahan. Simpel. Kemudian apa yang terjadi? Terjadilah gempa. Ingat kejadian itu? Di saat terjadi gempa satu malam bisa sampai 16-20 kali. Akhirnya hal ini disampaikan kepada seorang ibu. Dan seorang ibu itu menelpon saya. Bu, apa pernah ibu menyampaikan untuk berdoa untuk Lombok? Iya. Saya sampaikan kepada seorang ibu, iya teman saya. Oke. Kenapa? Bu, apa yang harus kami lakukan? Karena getaran-getaran itu sampai sekarang masih terjadi. Kadang 16 kali, kadang 20 kali satu hari. Kumpulkan para hamba-hamba Elohim, siapapun yang mau. Kumpulkan orang-orang. Akhirnya dikumpulkan besoknya, itu langsung besoknya, ya. Di saat dikumpulkan esoknya, mereka pun telepon saya. Hanya saya tidak tahu siapa mereka, saya pun lupa, kontaknya pun tidak ada. Bagi saudara-saudara yang ada di Lombok yang pernah telepon
telepon dulu saya, ya. Karena Lombok pun harus tetap berjaga-jaga. Jadi saat itu mereka berkumpul. Yang nelpon saya seorang orang tua yang sangat tua, karena saya tahu dari suaranya. Dan di saat saya bilang salam saja, dia benar-benar kepenuhan. Ya, dia tanya, Ibu, apa yang disampaikan oleh Bapak kepada Ibu tentang Lombok? Hanya dia butuh penyembahan. Ya, sudah kalian menyembah saja, bujuk hatinya, bujuk hatinya. Dia pun menangis karena ternyata ibu ini sudah pernah menyampaikan kepada para hamba-hamba Elohim di sana untuk mereka menyembah. Namun hari itu banyak yang katakan sepertinya masa susah akan terjadi. Jadi kita baca firman saja terus. Karena ya mereka memikirkan masa anti Hamasiyah atau bagaimana, ya. Nah, dan dia pun menangis. Dan malam itu, hari itu mereka berkumpul. Dan malam itu, itulah berhentinya gempa di Lombok. Malam itu juga karena mereka telepon saya, Bu, tidak ada lagi. Esoknya saya tanya, sampai hari berikutnya tidak ada lagi. Simpel sebenarnya. Tetapi manusialah yang tegar tengkuk mendengar ini, ya. Sampai kemarin saya melihat ada video, ya, yang ada dikirimkan di WhatsApp grup. Ini saran saya bagi saudara-saudara yang ikut WhatsApp grup itu, buka mata rohanimu, lihat apakah kebenaran yang kau ikuti atau bagaimana, ya. Dia mengirimkan video dengan durasi 1 menit 40 sekian detik, ya, hanya untuk mencelah dan mengklaim kalau nubuatan ini bukan berasal daripada Elohim, ya, dan berkata kalau nubuatan itu kutuk. Dan dia pun balik menyumpahi wilayah tempat saya tinggal, ya. Dia katakan tidak bisa mengutuk, tetapi dia menyumpahi wilayah tempat kami tinggal. Dan kami pun katakan, ya, suatu hari saya akan tunjukkan. Dan saya berharap itu tidak terjadi di daerah itu, Semarang, ya. Saya berharap itu tidak terjadi sebenarnya. Bahkan di saat saya melihat video itu, sampai saya katakan kepada Elohim, Bapa, janganlah kiranya murkamu nyata karena penentangan-penentangan yang dilakukan oleh umatmu, ya. Dan herannya saya, itu tidak ada di YouTube. Dia ada di YouTube, tetapi itu dikirimkan di WA grup, ya. Dan WA ini dikirimkan ke WA grup yang saya ikuti dan saya melihat itu. Dan saya tahu yang dia tentang itu adalah saya. Dan dikatakan saya bernubuat karena keirian kedengkian. Apa itu? Apa yang saya irikan dan dengki sehingga saya harus menyumpahi, ya, satu wilayah terkena bencana? Oh tidak. Ya. Bahkan di saat melihat video itu saya bermohon kepada Elohim, Bapa, janganlah kiranya kau dengarkan mulut ini. Sebab sungguh saya tahu Elohim berduka. Karena apa? Dia menyatakan penghujatan di sana. Bahkan dia mengatakan, dan saya perkatakan, apa yang dikatakan tidak terjadi atas Semarang ini, maka itu akan terjadi di tempatnya untuk menjadi pelajaran untuknya. Apa itu? Itu balik, itu namanya mengutuk, ya, menyumpahi, ya. Dan saya heran, ya, orang-orang seperti ini mampu untuk memimpin saudara-saudara. Oh jangan mau dipimpin oleh orang-orang yang penuh dengan kedengkian, ketegar-tengkukan. Makanya lihat siapa orang yang benar-benar bisa membimbing dan membinamu. Lihat bagaimana spiritnya supaya kembali seperti yang saya katakan, tidak ada impartasi roh. Kita bisa melihat apa yang salah. Dan kalau itu salah, tegur. Saya juga kalau ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, saudara tegur, ya. Nah, karena saya butuh itu. Karena kadang dengan apa kata orang lain kita bisa melihat, mengkoreksi, introspeksi diri kita. Karena terkadang manusia merasa dirinya sempurna, merasa dirinya sudah baik, sudah hebat, ya. Jadi ada baiknya engkau pun harus tanya, apa sih yang kurang dalam perkataan saya, hidup saya, coba, ya. Bersyukurlah kalau itu tidak ditemukan dalam diri saudara, ya. Tetapi jangan kepedean. Jadi kalau engkau mengikuti satu-satu tim, baik itu tim doa, ya, baik persekutuan, lihat yang memimpinmu itu bagaimana. Ada
adakah kebencian dalam hatinya? Kalau ada kebencian, sudah saya katakan selesaikan itu. Karena impartasinya itu berat. Ya. Jadi jangan ada ya suara-suara kebencian atau hasutan-hasutan dari pemimpinmu ya yang menghasutmu untuk membenci sesamamu. Tetapi kalau untuk membukakan kebenaran, silahkan ya. Jadi dari seruan Elohim ini tadi, apa poin yang kita ambil? Betapa besarnya kasihnya, tetapi manusia menyia-nyiakan ya. Kita buka dulu dari Yohanes 3 ayat 16. Ini tadi yang diberikan Elohim. Sebenarnya kalau kita berpikir, apa lagi yang harus diberikan Elohim untuk menyadarkan kita ya? Teguran-teguran sudah dinyatakan, kasih sudah dinyatakan, apa lagi yang harus diberikannya? Supaya kita sadar dengan perbuatan kita. Supaya kita sadar dengan segala hati kita, pikiran kita, perkataan kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Di sini sangat jelas bagaimana kasih Elohim. Ya. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Elohim mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Melainkan untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya dari segala belenggu-belenggu dosa, dari segala masa kesukaran yang akan datang menghampiri bumi, dari kesesakan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Elohim. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sama seperti yang dikatakan tadi ya. Manusia lebih memilih jalan si pendurhaka itu. Ya. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Elohim. Begitu indahnya karya yang diberikan Elohim kepada kita. Begitu luar biasanya kasih yang diberikan Elohim kepada kita. Namun lihat isi hatinya pada malam hari ini kepada kita. Saya mungkin akan bacakan ulang kembali supaya saudara menjadi ada perenungan. Ingat, karena begitu besarnya kasih Elohim akan dunia ini, ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi apa yang Elohim katakan kepada kita pada malam hari ini? Dia memberikan semuanya kepada kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat kepadanya? Bagai deru ombak yang bergelora, demikianlah hati yang kumiliki di saat ini oleh umatku. Oleh orang-orang yang melakukan segala kejahatan di hadapanku. Lihat laut yang bergelora. Lihat ombak-ombak yang bergelora, ya, yang tidak menentu bentuknya, arahnya, ya. Kacau seperti itu. Bukan berarti saya katakan hati Elohim kacau, tidak. Ya. Tetapi betapa hatinya seperti itu melihat manusia di zaman ini. Melihat orang-orang yang melakukan kejahatan di hadapannya. Kesukaan mereka bukanlah puji-pujian di hadapanku. Kesukaan mereka adalah hormat akan dunia ini. Karena manusia sangat mencintai kehormatan dari dunia. Bagaimana supaya dia dihormati, itu yang selalu dipikirkan oleh manusia. Manusia tidak tahu jikalau puji-pujian itu hanyalah kepada Elohim. Oleh karena itu saudara, jangan bangga di saat engkau dipuji. Jangan bangga di saat engkau dielu-elukan. Saya selalu katakan kepada kita semua dan kepada siapapun.
Saya berdiri di sini untuk saudara. Saya dan saudara adalah sama. Jangan pernah kagum akan manusia. Sebab kekaguman kita dan puji-pujian kita haruslah hanya kepada Elohim. Saya hanya akan memberikan contoh kepada saudara bagaimana hidup berpaut dan berpadan dengan Elohim. Namun jangan pernah miliki kekaguman. Karena banyak kasus seperti ini yang saya lihat. Akhirnya apa? Terbentur. Saking mereka kagumnya melihat karya-karya Elohim ya melalui pelayanan ini. Saya selalu ingatkan, jangan, ini hanya Henny Situmorang yang hanya manusia biasa yang sama dengan saudara. Dan apa yang saya alami bisa juga saudara alami. Asalkan apa? Bisa tidak saudara melakukan seperti apa yang kami lakukan. Tadi sering-sering kami berbicara tentang hal seperti itu. Bagaimana supaya bisa mendengar dia, merasakan dia. Yang pertama, matikan kedagingan. Tidak ada lagi keinginan akan hal dunia ini. Tidak ada lagi hasrat akan dunia ini, akan kepemilikan apa yang ada di dalam bumi ini. Berserah penuh hanya kepadanya, hanya memikirkan perkara-perkara surga. Dan yang selanjutnya, apa yang terpenting? Taat. Seperti apapun perintah itu taat. Karena sungguh banyak perintah-perintah yang seolah-olah itu memang bertentangan dengan daging. Tetapi jangan pakai logikamu. Di saat engkau telah diperintahkan, taat saja. Jangan pakai pikiran manusia. Ya. Dia yang memerintah. Dia yang akan berdaulat. Bahkan walaupun badai yang harus kita hadapi di depan, ya, namun kita taat. Di sanalah bahkan dia akan menyatakan karya-karyanya dalam hidup saudara. Saya sering diutus ke beberapa wilayah yang saya tidak bisa jamin apakah saya nanti ada tempat untuk tidur, apakah saya diterima, atau apakah saya nanti dicuekin atau apa, ya. Tetapi saya sudah mempersiapkan diri akan hal itu. Bagaimanapun perlakuan orang-orang nantinya kepada saya di saat saya pergi ke satu wilayah, saya sudah siap. Supaya apa? Saya mempersiapkan diriku akan hal-hal terburuk di depan. Itu selalu saya tanamkan di dalam diri saya. Supaya apa? Supaya di saat hal buruk itu terjadi di depan, saya itu sudah bisa menguasai hati, tenang. Ya. Dan kalau memang tidak saya hadapi, alangkah besarnya sukacita. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan mental kita, kalau kita tidak mempersiapkan mental kita akan segala sesuatu, terbentur kita. Ini saya baru ada kejadian waktu pergi ke satu pulau, ya. Nah, ini sebenarnya di luar dugaan semua. Bahkan itu bisa memancing, ya. Apa sih ini seperti itu, ya? Saya merasa benar-benar dipermainkan. Tetapi apa yang Elohim ajarkan kepada saya, bahkan sampai detik ini, chat saya kepada orang tersebut tetap dalam kasih. Karena apa? Tidak ada untungnya bagiku untuk apa? Membukakan segala sesuatu baginya. Sebenarnya seperti benar-benar dia mempermainkan pekerjaan Elohim. Ya. Hanya karena apa? Kami tidak bisa dikop sepenuhnya. Hanya karena di saat aku sampai ke sana aku harus memenuhi panggilan, di mana di dalam gerakan jiwa ini saya harus melangkah ke satu tempat. Dan beliau tidak terima. Dan sampai kami pulang wajah yang mengundang pun tidak kelihatan. Ya. Tetapi apa? Saya bisa tetap tenang. Saya hanya melihat bagaimana orang-orang seperti ini mampu melakukan hal seperti ini, ya Bapak. Itu saja yang menjadi miris di hati saya. Kalau hati saya tetap itu tidak akan tercemar. Ya. Tetapi saya melihat, memang dia butuh ditopang dalam doa. Dia butuh dirangkul, dia butuh dikasihi. Tetapi apa? Saya melihat ada sesuatu yang harus dilepaskan darinya. Ya. Saya tidak tahu apakah orangnya mau menerima teguran atau tidak. Jadi persiapkan hatimu akan hal-hal terburuk. Jadi kalau melangkah ke satu tempat, saya sudah siapkan
Satu contoh, sekalipun tidak ada tempat untuk tidur, ya, kalaupun harus tidur di bandara, kalaupun harus tidur di emperan, di mana-mana, saya persiapkan diri saya. Supaya kalau hal itu terjadi, ya saya tidak kecewa kepada Bapa yang mengutus. Ya, seperti itu. Ya. Oke, kita kembali kepada seruan Elohim itu tadi. Di Yohanes 3 ayat 16 itu. Betapa dalam cintanya. Tapi apalagi yang dikatakan Elohim kepada kita? Kesukaan mereka bukanlah puji-pujian di hadapanku. Kesukaan mereka adalah hormat akan dunia ini. Aku memutuskan hari yang telah kujanjikan akanlah tiba di hadapan. Saya tidak tahu ini tepatnya apa. Apakah kedatangannya ataukah nubuatan-nubuatan yang akan dilakukannya. Karena beberapa hari lalu, di saat kemarin saya kepenuhan itu yang menangis. Ya, saya mendengar ada kata keputusan. Kalau saya mendengar kata keputusan, jujur, itu membuat saya itu dalam dilema besar, galau besar. Kenapa? Karena saya tahu kalau Elohim sudah mengucapkan kata keputusan, itu akan tergenapi. Dan saya menunjukkan kepada ibu-ibu kemarin, ya, jujur tadi pagi ini atau kemarin ya, saya kepenuhan, saya bilang, ya, ada pesan Elohim dan ditulis keputusan Elohim. Saya coret kata keputusan, saya bilang. Kenapa saya coret? Bukan saya menentang Elohim. Saya hanya katakan janganlah ini. Jangan. Saya hanya membujuk. Ya, saya hanya membujuk Elohim di dalam satu kata itu. Supaya dia tidak menyatakannya. Dan itu bisa saya tunjukkan kepada saudara sebenarnya. Ya, satu kata ini saya coret. Itu keputusan. Kata keputusan itu sengaja saya coret. Oh, jangan Bapak, jangan. Itu hati saya yang membujuk Elohim. Karena di saat dia sudah mengucapkan kata-kata itu, saya sudah pernah mengalami, dan bukan hanya 1, 2, 3 kali saya mengalaminya. Di saat dia sudah menyatakan keputusan, kalau kata itu sudah disampaikan kepada saya akan melihat dengan mata kepala sendiri. Keputusan-keputusan itu pun terjadi. Jadi jangan sampai wilayahmu adalah wilayah-wilayah yang ditetapkan di dalam keputusannya hanya ketegar tengkukanmu, hanya dengan pertentanganmu, hanya dengan penyangkalanmu. Tetapi di saat wilayah-wilayahmu disebutkan, berdoa sungguh-sungguh. Saya tidak pernah mengatakan kalau wilayah saudara satu-satunya wilayah yang berdosa. Semua bumi ini sudah berdosa, saudara. Seluruh bumi. Firman Elohim juga sudah berkata, semua orang telah berbuat dosa. Jadi bukan hanya wilayahmu saja yang berbuat dosa. Ya. Supaya engkau tidak merasa tertuduh dan didakwa dengan hal itu. Tetapi sujud dan menyembah kepada Elohim. Elohim lagi berfirman, aku memutuskan hari-hari ini semakin dipercepat. Karena sekiranya semua tidak dipercepat, umatku pun binasa. Ini sangat benar. Oleh karena binatang itu telah menguasai bumi ini, dan umatku pun berjalan di jalan yang telah dipersiapkan oleh mereka yang membawa umatku menuju kebinasaan. Jadi binatang itu, iblis itu, telah membuka dan mempersiapkan jalan-jalannya yang lebih lebar dan semakin lebar lagi. Namun herannya, manusia lebih memilih jalan-jalan itu, jalan-jalan kebinasaan yang diberikan oleh Lucifer. Ya. Melalui apa? Melalui kecanggihan-kecanggihan teknologi. Melalui penyesatan-penyesatan. Banyak hal dilakukannya. Dan manusia terjerat dan berjalan di dalamnya. Lebih memilih hal-hal dunia daripada kerajaan sorga. Coba selidiki hatimu, selidiki dirimu. Apakah engkau lebih memilih perkara sorga, atau bahkan lebih memilih jalan-jalannya si pendurhaka itu, yang memberikan apa? Kenikmatan akan dunia ini. Jalan-jalan si pendurhaka bukan memberikanmu kesusahan, tetapi jalan-jalan si pendurhaka untuk menyesatkanmu adalah kenikmatan-kenikmatan di dalam bumi ini yang membuatmu terlena dan terhanyut dan termabuk di dalamnya. Salah satunya, ini gadget.
sebagai alat yang akan dipakai menjadi tempat tanda bilangan itu dinyatakan. Jadi saya sampaikan kepada saudara-saudara, jangan memilih jalan kebinasaan. Ya, gadget yang engkau pakai jalannya menuju kebinasaan karena scroll ke bawah terus. Jadi jalannya menuju kebinasaan. Jadi bertobat. Dia memberikan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Dengan apa? Engkau memiliki kenamaan, harta semua untuk menjeratmu supaya engkau menjadi benih, ya, yang jatuh di semak duri, yang akan sulit melepaskan diri dari apa yang engkau miliki. Banyak saya menemukan orang-orang, ya, yang sulit sangkal diri dan pikul salib hanya karena apa? Sulit untuk merelakan kekayaannya. Sulit untuk melepaskan kekayaannya, memikirkan itu semua. Ya. Bahkan di dalam seminar, saya bertanya kepada orang-orang di sana. Saya katakan, jikalau hari ini engkau diperintahkan, ya, jual hartamu dan bagi-bagikan kepada orang lain, orang miskin, siap enggak? Oh, itu memang belum siap. Kalau belum siap, jangan katakan engkau murid dan jangan harap untuk masuk surga. Terus terang, jangan harap engkau bisa mencapai kerajaan surga jikalau masih ada dalam hatimu keakuan, hartaku, uangku, semuaku. Kalau engkau masih belum merelakan apa yang kau miliki untuk sesamamu manusia, maka percaya engkau akan tertinggal. Jadi sampai sejauh ini kita harus sampai. Karena itulah yang diajarkan Elohim Bapa kepada kita dengan dibukakannya seorang kaya tersebut. Ya. Selidiki seorang kaya itu seperti apa. Oh, dia sangat melakukan firman Elohim, sangat taat saudara. Bahkan selagi masih muda, dia telah melakukan firman-firman itu. Tetapi yang terakhir, ya, hukum-hukum dia lakukan. Yang terakhir, apa yang Elohim mau dari dia? Kegenapan hukum Taurat, yaitu kasih. Makanya jangan saudara berpikir dengan kegenapan hukum Taurat firmannya dilanggar, ya, sehingga semena-mena saudara untuk apa? Ya, makan daging babi, binatang haram seenaknya. Ya. Hukum tetap dilakukan. Kegenapan hukum Taurat itu adalah kasih. Engkau melakukan hukum tetapi bukan untuk menghakimi sesamamu. Jangan di saat orang, satu contoh, ya, tidak bisa melakukan hukum itu seperti engkau pun langsung menghakimi. Tetapi yang ada, ajarkan dia supaya dia bisa melakukan kebenaran daripada hukum itu. Itu yang penting saudara kerjakan. Jadi lihat bagaimana seorang kaya itu. Dia telah melakukan hukum-hukum itu semua. Kemudian Elohim mengajarkan dia apa? Kasih. Dengan apa? Pulanglah, jual hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, orang lain, ya. Dan apa yang dilakukan seorang kaya tadi? Dia pun kecewa. Karena dia tidak berharap itu akan disampaikan oleh Yahusua. Karena apa? Karena sesungguhnya dia terikat dengan hartanya. Dan akhirnya Elohim pun sedih. Kenapa tidak sedih? Semua hukum-hukumnya dilakukannya, tetapi kasih tidak dipraktekkannya. Jadi sama dengan engkau, hai orang-orang kaya yang merasa dirimu telah kaya akan dunia ini. Percaya, lebih mudah seekor onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya jangan buat hartamu di bumi, supaya hatimu jangan diam di bumi, tetapi buat hartamu di dalam kerajaan sorga, supaya hatimu ada di sorga. Seperti apa harta sorga itu? Yang memiliki kebenaran. Lakukan kebenaran itu. Alangkah sayangnya saudara, di saat apa? Di saat harinya tiba, engkau tertinggal hanya karena perkara hartamu.
Ya. Terus terang saya tanya ini kepada orang-orang di seminar. Siap enggak kalian di saat hari ini dikatakan, ya, kamu punya rumah, ya, siap enggak jual rumahmu dan bagi-bagikan kepada orang lain? Oh belum, kalau itu memang belum bisa, Bu. Wow. Tetapi sebenarnya seluruh firman kita harus bisa melakukannya. Dan bukan tidak bisa. Karena dia tidak akan menyatakan firman yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi perkaranya bukan tidak bisa. Tetapi kitalah yang tidak mau. Bukan tidak mampu. Seperti yang saya katakan, firmannya diberikan. Pasti kita mampu untuk mengerjakannya. Perkaranya, saudara mau atau tidak. Jadi kalau engkau merasa harta yang ada dipercayakan kepadamu saat ini adalah milik kepunyaanmu, maka percayalah itulah yang akan menjeratmu untuk tertinggal. Tetapi jikalau engkau merasa itu adalah aset atau titipan Elohim yang dipercayakan kepadamu, yang engkau pakai bagi kemuliaannya, maka percaya dia akan menyelamatkanmu. Bukan Elohim tidak mengizinkan kita untuk menikmati apa yang diberikannya. Tetapi nikmatilah itu dengan apa? Mencerminkan kemuliaan Elohim. Janganlah engkau sama dan serupa dengan dunia ini, ya. Untuk menikmatinya dengan apa? Operasi tirus lah, ya, membeli pakaian yang mewah-mewah lah, ya, apalagi segala macam lah. Bukan seperti itu menikmati dunia. Bahkan saran saya, ternyata menikmati hidup yang lebih luar biasa itu di saat apa? Di saat kita bisa berbagi. Itu di saat kita bisa ada bagi orang-orang yang berkekurangan. Di saat kita bisa menghampiri seorang janda yang miskin dan kita bisa berbagi kepadanya, itu menikmati hidup. Karena berkatnya berlimpah. Karena di saat kita memberi, rasa puas itu sangat besar di dalam hati ini. Karena apa? Jiwa kita lah yang terpuaskan. Itu yang terutama, bukan perkara daging yang harus engkau puaskan, jiwamu, ya. Jadi hai engkau orang kaya, sadarlah. Jangan sampai engkau terjerat dan tertinggal hanya karena apa? Harta kekayaanmu, ya. Jangan saudara sebutkan, oh karena Bu Heni nggak ada harta segitu. Sekiranya ada pun saat ini, karena saya sudah kenal dia dan sudah sangat dalam, ya, saya tidak akan pernah, ya, menyebut itu sebagai aset pribadiku. Tidak. Karena ya kita sudah nyanyi, sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Nah, masakan kita katakan itu? Tetapi kalau uang itu uang kita, bukan uang Elohim, sehingga kita harus pelit kepada sesama manusia. Waduh, orang kikir, orang pelit. Dikatakan dalam kitab Wahyu. Wahyu itu, ya, mereka tidak akan layak masuk dalam kerajaan sorga. Ya, di Wahyu itu penakut, orang kikir, mereka tidak akan layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, jadi jangan pernah kikir dan pelit. Bahkan belajarlah memberi di dalam apa? Kekurangan. Baru sip. Ya. Saya juga praktekkan itu, saudara. Di dalam kekurangan, saya bahkan melihat bagaimana mujizat-mujizat Elohim itu dinyatakan. Ya. Tetapi jangan pernah menindas orang kecil. Jangan pernah menekan orang kecil. Ya. Jangan pernah menindas orang-orang yang bahkan membutuhkan pertolongan. Ya, saya sampaikan kepada saudara, ya, saling membantulah. Bahkan di dalam pekerjaan Elohim saling membantulah, saling menopanglah. Kebanyakan orang kan enaknya saja yang dipikirkan. Mereka tidak memikirkan segala sesuatu. Saling membantu untuk melancarkan pekerjaan Elohim itu. Saya melakukan itu bahkan sebelum saya melayani, ya. Hati saya sangat penuh untuk pekerjaan pelayanan Elohim, ya. Jangan menindas. Sekali lagi saya katakan, setidak-tidaknya kalau engkau tidak bisa memberkati, tetapi jangan menindas. Karena seorang hamba, ya, yang hidupnya dari pelayanan, ya,
Dia tidak akan membukakan segala sesuatu sebab dia hidup dengan iman dan mujizat. Tetapi jangan pernah menindas hamba-hamba Elohim dengan cara-cara yang engkau lakukan, ya, menganggap rendah pekerjaan Elohim. Karena banyak yang seperti ini. Saya mengatakannya bukan karena saya alami ini di lapangan, bukan. Karena saya bukan orang yang mengharapkan hal-hal seperti itu. Tetapi banyak saya melihat orang-orang seperti itu. Ke dukun saja begitu cepat. Ya. Tetapi untuk pekerjaan Elohim sudah diberkati pun tidak tahu memberkati. Paulus pun menentang hal-hal seperti ini. Bukan berarti kami meminta-minta dari pelayanan ini, tidak. Tetapi jangan lakukan penindasan. Ya. Seharusnya engkau bersyukur kalau tangan-tanganmu dipercayakan untuk memberkati pekerjaan pelayanan Elohim. Engkau bersyukur siapapun itu yang didatangkan Elohim kepadamu. Nyatakan kemuliaan Elohim. Lihat contoh jemaat Makedonia. Ya. Contoh jemaat Makedonia. Bagaimana mereka orang kecil yang bahkan bermohon kepada para rasul untuk menerima persembahan mereka. Karena mereka tahu apa yang diajarkan para rasul itu. Ya, benar-benar memberikan kehidupan kepada mereka. Tetapi manusia di zaman ini adalah orang yang tidak pernah mementingkan kehidupan yang kekal. Ya, menganggap rendah hamba Elohim. Ya, sangat menganggap rendah. Nah, banyak orang yang pasti diberkati. Ya memang hamba Elohim diberkati. Tetapi pernahkah kita berpikir mereka diberkati melalui apa? Tangan-tangan orang juga. Ya. Karena ini saya menemukan penindasan-penindasan yang dilakukan. Baik kepada saudara-saudara kami juga. Ya. Jadi jangan, kasihan. Ya. Apalagi itu kalau ke gereja-gereja kecil. Ya berkati mereka. Ya. Apa ruginya saudara? Saudara mampu, ya, tetapi tidak memberkati gereja-gereja kecil itu. Kenapa kita harus pelit untuk pekerjaan Elohim? Jangan, ya, jangan. Nah, saya digerakkan untuk menyatakan ini. Karena apa? Karena mengajari hati saudara bagaimana hidup seimbang. Hidup seimbang. Karena walau saya berkata kepada saudara, saya telah terlebih dahulu melakukan dan mengerjakannya. Ya. Saya sudah mempraktekkan semua apa yang saya katakan kepada saudara dalam hidup saya. Saya sudah loloskan saya terlebih dahulu untuk hal-hal tersebut. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi tadi Elohim berkata kalau manusia lebih memilih jalan-jalan yang dipersiapkan oleh siapa? Oleh si jahat. Ya. Lihat bagaimana manusia terlalu gampangnya untuk mengeluarkan rupiah untuk apa? Kenikmatan dunia. Tetapi menyokong, mendukung pelayanan penginjilan. Oh, tidak punya hati. Jarang saya temukan yang seperti ini. Jarang. Ya. Tetapi kalau untuk kenikmatan-kenikmatan berlomba-lomba manusia ini. Ya. Elohim bukakan itu semua di hadapan saya. Alangkah mirisnya, ya. Jadi saudara hanya terseret kepada apa? Kebinasaan. Memberkati fakir miskin engkau susah. Memberkati janda-janda engkau susah, ya. Tapi coba untuk kemabukan pesta pora, engkau harus mengeluarkan budget-budgetmu. Ya. Tetanggamu yang kekurangan, engkau tidak mampu memberi hati kepadanya. Banyak yang saya tahu janda-janda kekurangan. Sementara firman mengajarkan, ya, kalau janda-janda itu harus benar-benar kita jaga. Bahkan untuk hidup mereka pun kita harus topang mereka. Bagi kita yang mampu. Janda yang disebutkan jangan saudara berpikir karena ditinggal suami udah janda. Tidak. Ya. Janda ini adalah orang-orang yang sudah tua. Ya. Yang sudah tidak bisa melakukan aktivitasnya. Nah, coba saudara pikirkan. Banyak saya melihat janda-janda. Ya. Yang bahkan anaknya pun kurang peduli. Yang hidup sebatang kara. Mengatakan ini pun saya kepada saudara hancur hati saya.
Dulu di daerah kami patroli itu mencari janda-janda. Ya. Tapi bagaimana dengan engkau? Adakah hatimu memiliki hati untuk janda-janda itu? Itu umat Elohim yang harus engkau bantu. Bayangkan mereka bahkan memungut-mungut sampah. Bayangkan mereka harus memulung. Karena mereka tidak bisa melakukan pekerjaan lagi, saudara. Dan engkau tidak punya hati untuk menolongnya. Engkau bisa makan hamburger, makan pizza, makan spaghetti. Dan engkau melihat keadaan itu. Bagus, saya ndak usah makan. Ya, asalkan dia makan. Itu prinsip hidupku. Karena saya paling ndak bisa melihat yang seperti itu. Ya. Saya tidak bisa melihat fakir-fakir miskin. Walau saya bukanlah orang kaya. Walau saya tidak memiliki harta kekayaan. Mungkin saya tidak seperti saudara yang harus ada juta-jutaan di nomor rekening, bukan. Ya, tetapi apa yang ada pada kami, bahkan berkat-berkat yang saudara percayakan melalui pelayanan ini, kami juga salurkan. Tetapi bagaimana kita manusia? Ya. Untuk pesta pora, untuk kemabukan, untuk apa lagi? Untuk poya-poya, untuk makan-makan di restoran, ya. Oh, kita hamburkan semuanya. Ya. Saya melihat nasi sisa saja, tidak tega saya melihat nasi sisa. Makanya kalau prinsip hidupku, makan itu kasih sedikit dulu, makan. Kalau sudah cukup stop, kurang paling tambah 1 sendok lagi. Karena setelah saya di dalam Elohim, mungkin dulu sebelum di dalam Elohim saya sama dan serupa dengan saudara. Tidak peduli dengan orang lain. Tetapi setelah saya di dalam Elohim, saya pantang membuang makanan. Bahkan yang masih layak itu saya akan ambil. Ya. Kalau hanya sayur sedikit saja cacatnya itu saya masak. Itu setelah saya hidup di dalam Elohim, saya menyayangkan segala sesuatu. Ya. Kasihi janda-janda. Entah kenapa hatiku ini miris sekali melihat. Sangat berbelas kasih dengan janda-janda. Ya. Jadi berkati mereka. Berkati. Banyak orang-orang tua. Ya. Seperti di tempat kami ya. Kami kan di desa atau di pedusunan. Itu saya melihat janda-janda yang bahkan masih ke ladang. Ya. Sudah tua renta. Mereka masih bercocok tanam. Aduh, saya tidak salahkan anaknya. Mungkin anaknya pun kan makan susah toh, ya. Tetapi hati ini sangat miris melihat itu semua. Ya. Jadi kalau saya lihat orang jalan-jalan pamer jam sekian puluh juta, pamer tas sekian puluh juta, alangkah durhakanya saudara. Saya katakan, alangkah durhakanya engkau melakukan hal itu jika engkau tidak bisa melihat kesusahan saudara-saudaramu. Ya. Jadi belajar dari pribadi Yahusua Hamasia yang menyetarakan dirinya dengan jemaat-jemaat. Apa dia datang? Dia samakan dirinya seperti kaisar? Tidak. Apa dia datang? Dia membuat dia seperti ahli Taurat dengan tudung kepala atau apa? Tidak. Ya. Apa dia datang dengan dia sebagai apa? Raja? Tidak. Dia datang sebagai anak tukang kayu. Menyetarakan dirinya dengan masyarakat biasa. Tapi herannya hamba-hamba yang katakan hamba Elohim, oh, hidup mereka jauh melebihi Yahusua Hamasia, ya, dengan pakaian yang mewah, dengan aksesoris yang mewah, sementara jemaatnya masih berkekurangan. Apa salahnya itu jamnya yang ratusan juta, ya kan? Toh sama-sama jam, beli aja yang 1 juta 2 juta ya. Sisanya itu dibagi-bagikan kepada jemaat yang pasti saya yakin ya, dari ribuan-ribuan jemaat itu ya, pasti banyak orang-orang yang masih berkekurangan. Coba, hai gereja-gereja, pernahkah engkau memikirkan bagaimana pertanggungjawabanmu atas persembahan-persembahan yang kau terima dari jemaat ya? Bahkan dengan kantong-kantong besar engkau membawanya, tetapi engkau menikmati dengan dirimu sendiri walaupun engkau membuat fasilitas-fasilitas ya? Tetapi kebanyakan fasilitas ini pasti dengan janji iman. Persembahan-persembahan itu ya, banyak itu yang masuk ke kantong menjadi aset tanpa memikirkan kehidupan jemaat. Nah ini ya,
rumah bisa em-eman, tetapi jemaat bahkan tidur di mana? Di emperan-emperan seperti itu. Waduh. Oh, tidak tega saya melihat itu. Ya. Saya tidak tega melihat hal-hal seperti itu. Jadi inilah kekalahan para hamba-hamba yang dikatakan hamba Elohim di akhir zaman. Di mana dia tidak bisa merelakan, menjual hartanya dan membagi-bagikannya kepada jemaat-jemaat. Jadi kalau saudara bertanya, kalau hamba ini gimana bu, hamba ini gimana bu? Itu saja saya akan kasih ya tantangan kepada saudara. Sanggup enggak dia menjual asetnya itu ya setengah saja dibagikan kepada jemaat yang berkekurangan dan yang membutuhkan? Sanggup enggak? Tanpa meminta janji iman ya, tanpa meminta janji iman. Sanggup enggak? Kalau sanggup, saya katakan sip. Saya hapus kakinya, saya usap kakinya sebagaimana perempuan itu mengusap kaki Tuhan Yehosua. Saya pun buat demikian. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus.
Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.